ada kalimat laqad khalaqnal insana fi kabad, itu diantaranya. Manusia pada dasarnya atau sifat dasar manusia itu adalah ada rasa iri, dengki, hasud, bakhil dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi di awal-awal kalimat di dalam firman Allah itu ada halu'a dan lain sebagainya itu. Jadi semua ada korelasi di dalam tataran kehidupan manusia dan sifat-sifat dasar manusia. Sama halnya saya sering katakan, kebahagiaan itu kita cari bukan tiba-tiba dengan sendirinya. Tetapi kegelisahan, kecemasan itu adalah datang silih berganti. Walaupun kita ingin menjauhinya, tapi tidak bisa secara hakiki dan sifatnya adalah temporer. Tetapi bahagia itu selalu kita cari, belum tentu kita dapat. Itulah korelasinya antara sifat dasar manusia. Melihat tentang teks dan konteks salah atau kesalahan seseorang, itu tidak bisa semua perbuatan manusia dianggap salah. Dalam terminologi agama, kalau kita melihat bahwa itu tentang jodoh, rezeki dan kematian, itu adalah prerogatif Tuhan. Manusia hanya bisa usaha. 3 dimensi variabel itu adalah manusia diolah, manusia diuji, manusia fit and proper test oleh Allah kepada hambanya. Bagaimana Anda melihat 3 term tentang jodoh, rezeki dan kematian? Di situ banyak ayat-ayat yang mendukung tentang 3 hal tersebut. Jadi ada khalaqa dan ja'ala, itu adalah ada kesamaan, tapi ada perbedaan makna yang sangat hakiki. Dan jangan diukur tentang 3 variabel itu menjadi sebuah kesalahan. Jika orang melihat itu salah dan membenci, akhirnya akan menjadikan kesalahan besar, karena itu bukan salah. Kesalahan yang final adalah kesalahan yang dalam terminologi manusia dengan manusia. Jika itu bukan haknya ia ambil, maka itu adalah mengambil hak seseorang, maka di situ adalah salah. Siapapun dan apapun agamanya, pasti itu dianggap sebuah kesalahan. Contoh, orang mencuri, orang menipu dan lain sebagainya, itu kesalahan besar. Karena kesalahan-kesalahan itulah, jika orang itu menjadi benci, wajar. Karena kesalahan itu tampak di mata dalam perbuatan sehari-hari, dan itu merugikan orang baik secara pribadi maupun masyarakat, dan itu juga tidak mendidik dalam konteks agama dan pikiran yang normal. Maka itu adalah dipandang sebuah kesalahan. Tetapi kalau orang itu memandang 3 hal tersebut yang saya kemukakan itu adalah dianggap salah, maka orang yang menganggap salah itu adalah salah besar. Manusia terlahir itu bukan dengan keadaan bahagia, tidak. Tapi manusia lahir itu fitrah, suci ya, tapi bukan bahagia. Jadi Allah sudah ada MOU kita dengan Tuhan bahwa kita lahir ini susah, cemas, galau, bukan bahagia. Itulah setiap bayi terlahirkan itu adalah menangis dan menjerit, bukan tertawa. Itu tafsir dan terminologi saya, bukan bahagia. Maka menjadi sifat dasar manusia itu tidak bahagia. Kebahagiaan kita cari. Tapi kelahiran manusia itu fitrah. Dan bagaimana ketika manusia itu dilahirkan kemudian dia itu mati, maka dia tidak siap ketika membuat satu kontrak perjanjian dengan Tuhan. Itulah kira-kira seperti itu diantaranya. Karena kesalahan yang mengambil hak seseorang atau bukan haknya itu, dari terminologi saya tadi adalah sebuah perbuatan dan di situ ada niat untuk mengambil bukanannya. Absolut itu adalah salah, tidak bisa ada toleransi.
Kalau hal yang melatar belakangi seseorang berbuat salah itu banyak sebuah kajian-kajian, tetapi tidak menghapus kesalahan seseorang, karena itu sudah ada niat pada dirinya untuk mengambil bukan haknya, maka tidak ada teori dalam agama maupun hukum, maka kesalahan itu bisa dihapuskan. Itulah kalau saya katakan salah. Kalau tiga variabel yang saya katakan, jika orang itu sebenarnya itu adalah rezeki saya, kenapa kepada kamu? Lah itu Allah belum mentakdirkan rezeki miliknya. Jodoh juga begitu, kematian juga begitu. Andaikan kamu tadi begini, maka kamu tidak akan mati misalnya. Jadi itu terminologi yang berbeda, karena tiga hal itu adalah semua takdir Allah. Walaupun perbuatan apapun manusia dalam konteks takdir, iya, tetapi dari aspek teoritis dan terminologi hukum tetap itu adalah salah. Sering orang itu menganggap ketika itu rezeki berebutan ternyata tidak dimiliki atau tidak didapatkan. Makanya ada orang Jawa itu bilang, rezeki itu tidak akan kemana kalau sudah miliknya. Lah itulah itu sebenarnya adalah filosofis dari takdir Allah tentang jodoh, rezeki dan kematian. Apakah orang yang sakit parah itu segera meninggal? Kan belum tentu. Dan apakah orang yang dipandang sehat itu terus lama tentang kematian? Tidak. Itulah Al-Ghazali melihat apa yang paling dekat banyak orang melupakan. Yang paling dekat itu dipandang adalah istri, suami, orang tua, anak dan sebagainya. Mereka melupakan bahwa yang paling dekat itu kematian, itu yang sering dilupakan. Jadi kalau melihat seperti itu, maka jodoh, rezeki dan kematian tetap adalah prerogatif Tuhan.